Sebenarnya saya ditugaskan oleh Rektor IAIN Langsa untuk mewakili beliau pada acara rapat senat terbuka UIN Araniri pada hari yang berbahagia ini. Dan saya sudah dibuatkan surat tugas dan SPD-nya. Tapi kemudian menjelang saya mau berangkat, saya ditelepon oleh Bapak Kepala Biro yang tidak lain adalah mantan para Kepala Biro IAIN Langsa juga. Jadi Bapak Kepala Biro adalah Bapak Kepala Biro saya juga. Dan kemudian Bapak Rektor juga meminta saya untuk hadir pada acara ini yang sebenarnya memang sudah mau hadir untuk menyampaikan semacam orasi. Jadi itulah sebabnya saya hadir di depan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang sebenarnya saya merasa sangat sungkan, sebab saya berbicara di depan para guru besar, guru-guru saya, para dosen saya sebelumnya, orang-orang tua saya, atau mungkin dan juga para kolega, teman, dan bahkan mahasiswa saya dulu, yang mereka tentu saja sekarang lebih hebat, lebih cerdas, lebih well informed daripada saya. Oleh karena itu, izinkan pada kesempatan ini terlebih dahulu saya mohon maaf atas hal yang tidak berkenan, atau mungkin Bapak-bapak Ibu akan mendengarkan apa yang saya sampaikan adalah apa yang juga pernah saya sampaikan sebelumnya dulu. Karena waktu sangat singkat diberikan untuk saya, maka saya hanya akan memberikan beberapa komentar saya terhadap topik kita pada hari yang berbahagia ini. Tema pada rapat senat terbuka hari jadi ke-56 Araniri, IAIN Araniri yang sudah berubah menjadi Universitas Islam Araniri. Saya sendiri dilahirkan dan dibesarkan, bukan berarti saya sekarang sudah besar, tapi dalam pengertian raise up oleh Araniri. Dan saya pertama sekali diangkat dan dibibit di IAIN Semarang, diangkat dengan SK Rektor IAIN Semarang sebagai dosen pada IAIN Araniri. Jadi walaupun saya pergi kemana-mana, badan, tubuh saya, tangan saya, pikiran saya, mata saya, kepala saya ada di tempat-tempat lain, kaki tempat berpijak saya adalah Araniri sebagai institusi yang telah melahirkan dan membesarkan saya. Saya akan ucapkan selamat hari jadi ke-56. Saya adalah bagian dari Araniri. Semoga kita semua menjadi suatu kekuatan yang bersatu untuk memajukan, menjayakan, dan mensukseskan Araniri yang kita cintai ini. Inilah yang saya ingin berikan beberapa pemaknaan dalam perspektif saya sendiri atas topik membangun sinergisitas dalam semangat baru menuju kejayaan dan keunggulan. Kita memang sekarang berada dalam tonggak sejarah baru Indonesia. Presiden kita, presiden baru, Bapak Joko Widodo, yang baru saja dilantik, dengan wakil presidennya Kiai Haji Ma'ruf Amin.
memang telah membawa semangat baru, bahkan melakukan kejutan-kejutan baru. 2 orang menteri dari Aceh dan menteri agama dari militer ini menjadi pembicaraan banyak orang. Dan bahkan yang tidak kurang hangat dibicarakan adalah mengapa Bapak Jokowi memilih Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Karena seperti saya katakan tadi, generasi sekarang adalah generasi yang sangat cepat, dan Presiden selalu berbicara kalau berpidato tentang speed, fast, sesuatu yang cepat, sesuatu di mana Indonesia sebenarnya menurut beliau sudah sangat jauh ketinggalan dan harus memacu dirinya untuk bisa bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Harus menciptakan kecepatan yang lebih cepat, yang lebih hebat untuk bisa bersaing di panggung dunia yang semakin baru sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, dalam topik ini ada ungkapan membangun sinergisitas. Apa itu sinergisitas? Sinergisitas adalah kebersamaan kita dalam perbedaan. Walaupun kita berbeda-beda dengan tugas kita yang profesional, kita harus memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Tujuan kita adalah sama, menuju kejayaan dan keunggulan Uin Aranderi. Kita melihat rel kereta api, ya, rel kereta api. Rel kereta api itu masing-masing pada posisinya, tidak pernah ketemu. Walaupun kita buat rel kereta api itu sampai ke Australia, ke Amerika, atau ke ujung dunia, sampai hari kiamat pun rel kereta api tidak ketemu. Tapi sesungguhnya rel kereta api itu menuju satu tujuan, satu cita-cita, membawa penumpangnya, membawa kereta api ke stasiun-stasiun yang ia tuju. Oleh karena itu, kita walaupun berbeda-beda dalam tugas, harus tetap pada prinsip, pada filosofi yang sama, kita menuju satu tujuan. Tapi rel kereta api itu nggak pernah ketemu. Mungkin itu sebabnya ada orang-orang kita kadang-kadang nggak mau ketemu lagi. Masing-masing pergi berjalan di atas relnya. Tapi sesungguhnya saya ingin katakan, kita bukanlah rel kereta api. Kita harus ketemu. Harus ada makan-makan bersama seperti hari ini. Harus ada ngopi bersama. Kenapa? Karena kita bukan rel kereta api. Kita adalah tali temali yang merajut dirinya untuk menjadi sebuah jaring. Untuk apa jaring itu? Untuk menjaring ikan. Oleh karena itu, walaupun kita memiliki tugas yang berbeda, kita harus selalu ketemu, harus selalu terikat, harus selalu bersama-sama. Dan saya yakin, disinilah letak power, letak kekuatan kita menuju sukses sebagaimana yang kita inginkan. Jadi itulah sinergisitas. Dan itu yang diinginkan oleh kita semua secara pasti kalau kita mau sukses. Jadi saya yakin Bapak Rektor dan panitia menginginkan kita semua siap untuk membangun sinergisitas ini, membangun kebersamaan, mengikatkan kita dalam satu visi dan misi. Walaupun tugas-tugas yang berbeda, kita tetap ketemu dan tetap kokoh dalam sebuah jalinan ikatan. Kalau dalam bahasa kita tentu ukhuwah Islamiyah. Semangat baru. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita selalu berbicara dalam konteks keinginan Presiden kita, speed, kecepatan. Makanya selalu beliau mengatakan dalam pidato-pidatonya,
Apa yang diinginkan dari anak bangsa ini ke depan? Yang diinginkan adalah sesuatu yang bisa menggerakkan kita dan membawa kita kepada kemajuan. Istilah-istilah yang sering saya dengar dari mulut beliau mengatakan coding, programming, bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena itulah bahasa yang digunakan oleh dunia sekarang ini. Kita mempunyai dua kekuatan dari segi aspek linguistik, ada bahasa Arab, ada bahasa Inggris. Tapi beliau mempersempit sekarang, yang lebih penting adalah bahasa Inggris. Kenapa? Karena literatur pendidikan, literatur ilmu pengetahuan, literatur sains yang ada sekarang ini ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin jadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang unggul, yang akan dikatakan oleh Nadiem Makarim sebagai bahasa yang penting, maka orang-orang yang berbahasa Arab harus menulis referensi-referensi tentang sains dalam bahasa Arab. Kalau kita ingin bahasa Indonesia dikenal oleh dunia, kita harus menulis sains dan teknologi serta kemajuan-kemajuan dalam bahasa Inggris. Kalau kita ingin bahasa Aceh diperhitungkan sebagai bahasa dunia, tulislah dalam bahasa Aceh sains. Ini Quran terjemahan bahasa Aceh aja sepertinya tidak siap-siap kita tulis. Dan saya tanya beberapa orang mana lebih suka membaca Al-Quran terjemahan bahasa Aceh dengan bahasa yang lain. Mereka katakan sepertinya lebih enak kita baca dalam bahasa Indonesia ya. Sehingga semangat menerjemahkan dalam bahasa Aceh kurang. Bahasa itu adalah cerminan dari peradaban suatu bangsa. Kenapa bahasa Inggris sekarang yang dominan? Karena orang-orang yang berbahasa Inggris itulah yang mampu menunjukkan kemajuan peradabannya di panggung dunia ini. Padahal hadirin rahimakumullah, saya ingin katakan apa yang dikatakan oleh Makarim, coding, apa yang dikatakan oleh beliau, programming, sebenarnya itulah yang pertama sekali dikatakan oleh Allah kepada Nabi Adam. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah telah mengajarkan kepada Adam al-asma, names. Apa itu names? Code. Kode. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Dari 1 sampai 10 itulah kita bisa menuliskan angka sampai miliaran. A, B, C, D, F, G, H, I, J sampai Z. Hanya 26 huruf. Kalau kita buka satu buku yang tebal, mungkin ribuan halaman, yang di dalamnya ada jutaan ide, ada jutaan pikiran, ada miliaran kata, statement dan sebagainya. Hanya perubahan-perubahan code dari A sampai Z. Hanya 26 code, tapi bisa mengungkapkan miliaran ide, jutaan kata-kata. Mungkin banyak sekali yang lain-lain. Itulah coding yang beliau katakan hari ini. Dan itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adam al-asma. Orang antropolog mengatakan manusia adalah animal symbolikum. Manusia adalah makhluk atau binatang atau makhluk yang punya kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol. Kita berkomunikasi dengan simbol, menyampaikan ide dengan simbol, segala sesuatu berputar pada simbol. Hadirin rahimakumullah, coding, programming, inilah yang diinginkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Pendidikan Indonesia harus menjadi kekuatan utama yang akan memajukan Indonesia, menjadikan Indonesia peradabannya itu fast, canggih dan maju. Tapi begitulah, kita sebagai orang Islam selalu ketinggalan. Dulu pada tahun 1800-an ada seorang ulama Wahabi dari Saudi Arabia mengharamkan radio. Kenapa radio haram? Beliau tidak percaya pada radio, itu sihir. Oleh karena itu jauhkanlah radio. Sihir radio itu. Mungkin kalau beliau hidup di zaman sekarang dan melihat kecanggihan teknologi yang ada sekarang, barangkali beliau akan pingsan.
Kenapa? Karena kecanggihan itu too fast for us. Terlalu cepat bagi kita untuk kita ikuti. Oleh karena itulah, maka Makarim menekankan pendidikan sekarang harus berorientasi pada coding, programming. Sebenarnya tidak salah, karena peradaban manusia adalah apa yang dikatakan oleh Al-Quran, al-asma. Intinya adalah sangat sederhana sekali. Hadirin rahimakumullah. Jadi itulah sebabnya, maka semangat baru ini yang sudah dimiliki oleh Presiden kita, Bapak Menteri-Menteri kita sekarang ini, dan semangat yang kita miliki hari ini di UIN Ar-Raniri harus kita kembangkan menjadi sesuatu yang betul-betul fast, bisa mengejar ketertinggalan kita. Kemudian semangat baru itu untuk apa? Kemana kita akan pergi menuju kejayaan dan keunggulan? Kejayaan artinya kesuksesan. Kesuksesan artinya kita mencapai sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita cita-citakan. Oleh karenanya, apa cita-cita UIN Ar-Raniri ini? Itu harus menjadi cita-cita kita semua. Kemudian keunggulan, apa sih keunggulan? Mutu, kualitas. Yang sekarang ini, sebagaimana kita ketahui, kita sudah mempunyai lembaga-lembaga internal yang akan menjaga mutu atau kualitas daripada lembaga-lembaga kita, baik di IAIN, UIN ataupun universitas-universitas yang lain. Oleh karena itu tentu saja dengan adanya lembaga-lembaga tersebut, kualitas dan keunggulan tersebut akan selalu terjamin. Akan tetapi hadirin rahimakumullah, semua kita pasti yakin bahwa kejayaan dan keunggulan tersebut tidak akan pernah kita capai kalau tidak ada apa yang kita ceritakan pertama sekali, sinergisitas, yaitu kebersamaan kita, kemauan kita untuk mencapai cita-cita tersebut, sehingga tidak ada visi dan misi itu yang dilupakan oleh kita. Atau jangan ada di antara kita orang-orang yang mungkin acuh tak acuh terhadap apa yang menjadi visi dan misi kita. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.